Pernah nggak kamu melewati jalan panjang di Pulau Jawa, lalu bertanya, siapa yang pertama kali membangun jalur sejauh ini? Di balik jalan yang membentang dari barat sampai timur, ada satu nama yang tak terlupakan. Herman Willem Daendels. Seorang pemimpin yang dikenal cepat, tegas, tapi juga penuh kontroversi. Kita mundur ke awal abad ke-19. Saat itu, Eropa sedang kacau karena perang besar yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Belanda berada di bawah pengaruh Prancis. Artinya, wilayah jajahannya, termasuk Indonesia, ikut terseret konflik. Dan satu ancaman besar mulai mendekat, Inggris. Tahun 1808, Daendels dikirim ke Pulau Jawa sebagai gubernur jenderal. Tugasnya jelas, mempertahankan Jawa dari serangan Inggris dengan cara apapun. Begitu tiba, ia langsung bergerak cepat. Daendels diutus oleh Louis Bonaparte, adik Napoleon Bonaparte, untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Pada 29 April 1808, agar lebih mengetahui permasalahan di Jawa lebih lanjut, Daendels melakukan perjalanan dari ke Semarang dan ujung timur Jawa. Setibanya di Semarang pada 5 Mei 1808, ia mengeluarkan perintah Besluit untuk membangun jalan raya pos. Tanpa banyak basa-basi, ia mulai membangun sistem pertahanan. Inilah proyek terbesar Daendels, Jalan Raya Pos. Proyek ini terinspirasi dari jalan pos Romawi kuno, Cursus Publicus, sebuah jalan sepanjang lebih dari 1.000 km, dari Anyer di ujung barat, hingga Panarukan di ujung timur Jawa. Proyek ini bertujuan mempercepat mobilisasi militer untuk pertahanan melawan Inggris dan memperlancar pengiriman pos serta hasil bumi yang dikerjakan melalui kerja paksa, Rodi, dengan memakan ribuan korban jiwa. Di zamannya, ini adalah proyek luar biasa. Tapi, di balik proyek besar ini, ada cerita yang jarang diceritakan. Pembangunan dilakukan dengan kerja paksa, atau Rodi. Rakyat dipaksa bekerja tanpa pilihan, tanpa upah yang layak, tanpa perlindungan. Banyak yang jatuh sakit, dan tak sedikit yang meninggal dunia. Jalan ini bukan hanya dibangun dengan tenaga, tapi juga dengan penderitaan. Selain jalan, Daendels juga melakukan banyak perubahan. Ia memperkuat militer, membangun benteng pertahanan,
dan merombak sistem pemerintahan agar lebih efisien. Ia bahkan mengurangi kekuasaan bangsawan lokal, yang dianggap menghambat kontrol pemerintah. Semua dilakukan dengan satu tujuan, membuat Jawa lebih kuat dan siap perang. Namun, semua usaha itu tidak bertahan lama. Tahun 1811, Inggris berhasil merebut Jawa. Kekuasaan Belanda runtuh sementara, dan Daendels pun dipanggil kembali ke Eropa. Masa kepemimpinannya berakhir hanya dalam beberapa tahun. Kejatuhan kekuasaan Herman Willem Daendels 1818-1811 di Indonesia terutama disebabkan oleh gaya pemerintahan yang otoriter, kekejaman kebijakan kerja Rodi, jalan raya Anyer Panarukan, korupsi yang merajalela, dan perselisihan dengan raja-raja lokal. Ia dipanggil pulang ke Eropa oleh Napoleon Bonaparte pada 1811, akibat kinerjanya yang dinilai merugikan dan memicu kritik. Meski singkat, jejak Daendels tetap ada hingga hari ini. Jalan Raya Pos menjadi cikal bakal jalur utama di Pulau Jawa, yang masih digunakan jutaan orang setiap hari. Sebuah warisan yang terus hidup di tengah perkembangan zaman. Kisah Herman Willem Daendels adalah tentang dua sisi, tentang ambisi dan penderitaan, tentang pembangunan dan pengorbanan. Sejarah mengajarkan kita satu hal. Kemajuan seharusnya tidak dibangun dengan mengorbankan kemanusiaan. Kalau kamu suka cerita sejarah seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe ya. Menurut kamu, apakah Daendels pahlawan pembangunan atau tokoh yang kontroversial?